Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Dimanapun berada, mari kita lebih mengenal Nabi Daud alaihissalam. Yuk belajar bagaimana menjadi pemberani dan bertanggung jawab melalui kisah Nabi Daud alaihissalam. Beliau dikenal sebagai sosok panutan yang disiplin di lingkungan keluarga. Nabi Daud alaihissalam membagi waktunya dalam 4 bagian. Nabi Daud alaihissalam membagi waktu sehari-harinya menjadi 4 bagian, yaitu untuk mengkaji ilmu bersama Bani Israel, untuk beribadah di mihrab, untuk pengadilan, dan untuk berkumpul pada keluarga. Nabi Daud alaihissalam berasal dari garis keturunan Nabi juga, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud juga termasuk dalam nabi-nabi yang wajib diketahui oleh adik-adik dan handai taulan atau semua orang yang beriman. Nabi Daud dilahirkan dari rahim Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud dengan begitu masih dari keturunan Nabi Ishak juga. Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun. Uniknya, soal usia Nabi Daud alaihissalam adalah adanya penambahan umur. Pada awalnya, umur Nabi Daud tertulis di Lauhul Mahfuz hanyalah sampai 60 tahun saja. Namun, Nabi Adam alaihissalam menghibahkan umurnya kepada Daud alaihissalam. Jadilah ia wafat pada usia 100 tahun. Profil singkat Nabi Daud alaihissalam. Sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah SWT, kehidupan Nabi Daud alaihissalam jauh dari kemaksiatan. Seperti yang sudah disebutkan di atas, beliau Nabi Daud alaihissalam gemar mengikuti kajian bersama Bani Israel dan selalu beribadah di mihrab. Nabi Daud alaihissalam hidup di kota Bethlehem yang dipimpin oleh seorang raja bernama Talut. Raja Talut itu nantinya akan digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam berkat kecerdikannya melawan musuh, yakni Raja Jalut. Semangat berperang Nabi Daud alaihissalam. Dalam berbagai literatur tentang kisah Nabi Daud alaihissalam mengisahkan keberanian seorang remaja di medan perang. Ia bahkan berani berperang walau usianya masih sangat muda dan baru masuk remaja. Ceritanya waktu itu Bani Israel sedang ada rencana menyerang dari pihak musuh. Raja Talut kemudian menyuruh orang kepercayaannya, yaitu Syami'un, untuk mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Syami'un segera mengabarkan kepada semua rakyat. Terdengarlah kabar bahwa Raja Jalut sedang mencari bala tentara untuk melawan musuh ke telinga Nabi Daud alaihissalam. Tapi sayangnya Nabi Daud alaihissalam masih terlalu muda untuk ikut berperang, sehingga 3 kakaknya yang bisa ikut. Nabi Daud alaihissalam belum diperbolehkan untuk ikut berperang karena tergolong masih kecil dan remaja. Akhirnya dia hanya disuruh mengembala kambing dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan perang. Ketika Nabi Daud alaihissalam mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya, Syami'un melihatnya. Syami'un yang bertugas mencari tentara pilihan untuk melawan Raja Jalut merasa Nabi Daud alaihissalam adalah orangnya. Jadilah Syami'un mengabarkan langsung kepada Raja Talut. Raja Talut menyetujui usul Syami'un mengangkat Nabi Daud alaihissalam jadi salah satu tentara. Nabi Daud alaihissalam sangat antusias menerima tawaran itu dan mempersiapkan segalanya. Mengalahkan Raja Jalut hanya dengan ketapel. Mungkin terdengar remeh ya, tapi memang begitulah kejadiannya. Nabi Daud alaihissalam selama di medan pertempuran antara Raja Talut dan Raja Jalut, ia berperang dengan kecerdasan akalnya saat melawan Raja Jalut. Alat peperangan Raja Jalut terlihat sangat meyakinkan karena peralatannya lengkap, sedangkan tentara Raja Talut hanya seadanya. Buktinya Nabi Daud alaihissalam hanya bersenjata ketapel saja. Namun siapa sangka dari senjata yang kelihatannya remeh itu justru membuat takjub sang Raja Talut. Apalagi ketika harus adu duel dengan Raja Jalut yang punya postur tubuh tinggi, besar, dan ditakuti oleh lawannya.
Nabi Daud alaihissalam membuktikan dengan izin Allah SWT mampu merubuhkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Ketika itu Raja Jalut sedang melawan Raja Talut yang secara kemampuan bertarung jauh dari level dirinya. Akhirnya pertarungan terjadi tidak secara seimbang karena Raja Talut hampir saja terbunuh. Raja Talut sadar kemampuan bertarungnya di bawah Raja Jalut, akhirnya makin terdesak. Nabi Daud alaihissalam melihat itu akhirnya ikut membantu sang Raja Talut agar tidak terbunuh di tangan Raja Jalut. Nabi Daud memberanikan diri melawan Raja Jalut yang bertubuh besar, bersenjatakan pedang dan tameng di tangan kirinya. Sedangkan Nabi Daud alaihissalam hanya ketapel dengan tubuh kecil. Banyak orang yang meremehkannya karena tidak mungkin sanggup menaklukkan Raja Jalut yang ditakuti itu. Tapi melalui izin Allah SWT, ketika Nabi Daud alaihissalam melontarkan batu ketapel, ternyata langsung mengenai kepala Raja Jalut. Seketika Raja Jalut rubuh akibat kerasnya batu ketapel yang mengenai kepalanya. Raja Jalut pun tewas karena ketapel Nabi Daud alaihissalam. Bala tentara Raja Jalut melihat rajanya terbunuh pun lari tunggang langgang. Mental mereka down karena sang raja telah tewas di tempat. Raja Talut pun sangat takjub dengan kecerdasan akal Nabi Daud alaihissalam yang mengantarkan kemenangan bagi Raja Talut menjadi raja Bani Israel. Jadi pertama-tama Nabi Daud alaihissalam setelah berhasil mengalahkan Raja Jalut, ia diangkat jadi panglima tempur Israel. Namun sebelumnya ia dinikahkan dengan anak Raja Talut. Selama menjadi panglima tempur Israel, ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Sampai suatu ketika ada sisa-sisa perlawanan musuh yang ingin menyerang Bani Israel. Ia mampu memukul mundur musuh, namun sayangnya sang Raja Talut gugur di medan peperangan. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam didapuk menjadi raja setelah drama perpecahan dua kubu. Ada yang memilih anak Raja Talut sebagai penggantinya. Anak Raja Talut dinilai tidak berlaku adil sehingga terjadi dua kubu yang akhirnya dimenangkan oleh kubu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam akhirnya memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Ia bahkan menjadikan Baitul Maqdis, Yerusalem, sebagai ibu kota kerajaan. Kepandaian dan mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Kepandaian Nabi Daud alaihissalam terlihat ketika beliau menyelesaikan sebuah perselisihan di mana ia dapat berlaku adil bagi mereka yang bersengketa. Tidak ada yang dirugikan dalam proses penyelesaian konflik. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surat 1 ayat 26. Tutur kata beliau juga mampu melembutkan hati yang keras bagi bantuan. Nabi Daud alaihissalam melembutkan hati yang keras dengan ayat yang ia tuturkan dari perkataannya. Inilah salah satu bentuk mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Inilah yang menjadikan alasan dakwah Nabi Daud alaihissalam diterima oleh kaumnya. Ia mampu meyakinkan seluruh rakyat agar mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengherankan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Daud alaihissalam untuk meluruskan kembali jalan mereka sepeninggal Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Selanjutnya, Nabi Daud alaihissalam juga mampu menundukkan gunung agar ikut bertasbih bersama dirinya setiap hari pada waktu fajar dan senja. Beliau juga mampu berbicara dengan hewan, salah satunya ketika ia ditegur oleh seekor ulat. Beliau ditegur karena telah meremehkan seekor ulat yang tidak bisa apa-apa, tapi bisa bertasbih dan berbicara dengan Nabi Daud alaihissalam. Bukan hanya itu saja, Nabi Daud alaihissalam secara fisik mampu menaklukkan besi tanpa harus memakai alat pemanas. Ia mampu membuat baju besi yang hanya menggunakan kedua tangannya.
padahal biasanya harus dipanaskan dulu lewat pembakaran api. Mendapat risalah kenabian. Genap berusia 40 tahun, Nabi Daud alaihissalam mendapatkan risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab suci Zabur untuk Bani Israel. Kitab Zabur merupakan salah satu bentuk iman umat Islam terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Akhlak Bani Israel yang kala itu porak-poranda membutuhkan pedoman hidup agar menjalankan kehidupan yang berbudi luhur dan tiada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Secara urutan, kitab Zabur diturunkan setelah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam menggunakan bahasa Kipti. Turunnya kitab Zabur untuk Bani Israel disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Isra ayat 55 dan surah An-Nisa ayat 163. Keterangan tentang Zabur ditemukan pula pada surah Al-Imran ayat 184, Al-Anbiya ayat 105 dan Saba ayat 10. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagai nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa ayat 63. Kitab Zabur oleh sebagian ulama disebut dengan istilah kitab Zamir. Zamir berasal dari kata Ibrani yang artinya sama dengan Zabur yang bermakna lagu atau musik. Isi daripada kitab Zabur ada 150 nyanyian mazmur yang didendangkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Suara yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam pun cukup bagus dan piawai mengatur nada. Kitab Zabur secara isi rupanya sangat berkaitan dengan kehidupan Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berbicara tentang pengakuan dosa, kisah kejatuhannya, pengampunan dosa, sukacipta terhadap kemenangan menghadapi musuh Allah, kemuliaan Allah seperti dinyatakan alam hukuman Allah, hingga kemuliaan Masiah yang akan datang, yakni kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu membuat Nabi Daud alaihissalam memahami kitab Zabur dengan baik. Saking cerdasnya, Nabi Daud alaihissalam merampungkan bacaan dalam Zabur di atas kuda palananya. Kecerdasan Nabi Daud alaihissalam diceritakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembacaan Zabur dimudahkan bagi Daud. Dia sering mengarahkan agar binatang tunggangannya diletakkan pelana dan mampu menghabiskan bacaan Zabur sebelum pelana siap diletakkan, dan dia tidak akan makan selain hasil dari kerjanya sendiri. Barakallah. Hadis riwayat Bukhari. Puasa Daud dan peninggalan sejarah Nabi Daud alaihissalam. Populernya puasa Daud alaihissalam yang sehari puasa sehari berbuka dipraktekkan hingga sekarang. Beliau gemar sekali beribadah dan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala amat menyukai jika seorang mengamalkan puasa Daud. Amalan puasa Daud alaihissalam dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan sholat yang paling disukai Allah ialah sholat Daud. Beliau tidur 1/2 malam, bangun 1/3-nya, lalu tidur 1/6-nya. Beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, peninggalan sejarah Nabi Daud alaihissalam juga ditemukan di sekitar negeri Yerusalem yang berupa istana Nabi Daud alaihissalam. Istana Nabi Daud alaihissalam ditemukan di Kitbet Haifa, sebuah kota kuno zaman Nabi Daud alaihissalam yang sekarang
letaknya 20 mil dari Yerusalem. Bangunan yang diketahui sebagai istana beliau adalah dua bangunan kuno yang diklaim sebagai bangunan terbesar di abad ke-10 pada masa kerajaan Yehuda. Kota kuno berbentuk benteng disebutkan telah ada sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Dalam Alkitab, kota kuno tersebut dinamakan kota Sarayim. Istana tersebut dikelilingi dinding sepanjang 30 meter. Istana Nabi Daud alaihissalam, para penghuninya dapat melihat Laut Tengah, pegunungan Hebron, dan wilayah Yerusalem bagian timur. Para arkeolog berpendapat tempat itu adalah tempat yang pernah ditinggali Nabi Daud alaihissalam. Hal ini dikarenakan tidak adanya sisa babi di tempat itu, sebab Nabi Daud alaihissalam dan pengikutnya tidak memakan babi. Peninggalan selanjutnya adalah mihrab Nabi Daud alaihissalam yang ada di luar Masjidil Aqsa. Sempat runtuh mihrab itu kemudian dibangun kembali oleh Sultan Hasanuddin al-Aisin sekitar tahun 696 Hijriah atau 1298 Masehi. Peninggalan sejarah Nabi Daud alaihissalam selanjutnya adalah tambang besi. Ya, Nabi Daud alaihissalam memiliki mukjizat dapat melunakkan besi hanya dengan tangannya. Karena itu dia membangun industri tambang besi. Para ilmuwan menguji karbon tambang guna mengetahui dari kapan industri tambang besi itu ada. Jawabannya adalah tambang besi, emas, perak, tembaga, dan perunggu sudah ada sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Diperkirakan pada zaman dahulu Nabi Daud alaihissalam bekerja sama dengan anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam membuat industri tambang besi yang kemudian diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lokasi pertambangan yang ada di wilayah perbukitan itu menjadi bagian dari industri tambang di masa lalu, tepatnya terletak di Yordania bagian selatan. Demikian cuplikan singkat atau kisah singkat tentang Nabi Allah Nabi Daud alaihissalam. Semoga dengan cerita atau kita memahami kisah-kisah Nabi Daud alaihissalam menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir cerita Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.